itu karena rahmat dan hikmahnya sehingga kita diberikan sehat dan terutama kesempatan untuk bisa berkumpul di forum atau tradisi. Saya akan enggan Islam kalau menyebut ini sebagai kultur, meskipun 7 menit, karena misalnya itu masih kuliah itu ya 2 SKS atau 3 SKS gitu. Kalau ngasih tausiah juga harus ada wasilah. Saya keluarga juga tidak punya otoritas itu, sehingga saya lebih mensyukuri dan menyemangati bahwa forum ini adalah untuk muhasabah. Jadi forum untuk memperbaiki diri saya terutama, dan mudah-mudahan juga bisa nanti bermanfaatnya bagi Bapak Ibu yang hadir di forum kali ini. Jamaah sholat zuhur yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi dalam riwayat di bulan Ramadan setidaknya kan kita semua tahu dan sudah dijelaskan bahwa ada 3 fase, yakni 10 hari pertama itu adalah hari yang penuh dengan rahmat dan berkah. Dibuka semua pintu berkah dan semua orang yang beribadah berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. 10 hari yang kedua kemudian juga merupakan fase dari hari-hari yang penuh dengan maghfirah, ampun. Jadi berdoa kepada itu, insya Allah akan dikabulkan. Mohon ampunlah kepada itu, insya Allah juga akan diampuni. Dan itu adalah berdoa. Dan masuk di 10 hari yang terakhir, yang itu adalah hari dibebaskan dari siksa api yang otomatis akan dibuka pintu-pintu surga bagi tentunya orang-orang Islam, kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, memperbincangkan puasa Ramadan dalam kesempatan ini, saya mungkin tidak menyampaikan atau mengingatkan diri saya sendiri terkait dengan 3 faedah dalam berpuasa Ramadan, atau kita menyebutnya sebagai manfaat ketika kita melakukan puasa Ramadan. Jadi yang pertama, faedah yang pertama adalah faedah ruhiyah, yakni manfaat psikologis atau spiritual atau kejiwaan yang kemudian itu dialami dan kita sadari ketika kita melaksanakan puasa. Yang kedua itu adalah faedah ijtimaiyah, manfaat sosial atau kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah faedah sihiyah, manfaat kesehatan. Nah, faedah yang pertama yakni tentang faedah ruhiyah, jadi manfaat psikologis, spiritual atau kejiwaan dari seseorang yang berpuasa. Di antaranya adalah ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, entah kenapa ya, selalu ada dorongan untuk kita itu tenang di dalam berpikir, bertindak, dan bahkan mengambil keputusan. Ada ketenangan batin, dan kemudian juga ada dorongan untuk selalu berbuat amal kebaikan, amal soleh. Nah, ini tentu faedah yang kemudian kita dapat dari berpuasa Ramadan. Sebagaimana kemudian berpuasa itu adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Jadi makanya kemudian di dalam puasa
banyak orang yang kemudian berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, tidak peduli mereka kemudian miskin atau kaya, sama-sama ingin memberikan sedekah. Tidak peduli mereka kemudian sempit atau kemudian uang, sama-sama ingin meluangkan ibadah. Nah, jadi faedah yang pertama ini memang kejiwaan kita itu dituntun untuk menjadi pribadi yang itu bertakwa. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama kita berpuasa itu adalah untuk kita dididik sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua, di antara faedah yang kedua, yaitu faedah sosial kemasyarakatan. Nah, saya kira faedah sosial kemasyarakatan ini adalah kita menjumpai betapa masyarakat Islam, kaum muslimin, bahkan di segala penjuru dunia itu disiplin, tertib, mematuhi waktu untuk menggunakan waktu itu sebagai waktu ibadah sebaik-baiknya. Jadi orang yang berpuasa kemudian dituntun untuk bisa menghargai satu sama lain, kaya dan miskin seolah berkedudukan setara ketika puasa Ramadan. Mampu kemudian tidak mampu sama-sama juga ingin berbuat baik. Jadi faedah sosial ini kemudian kalau di masyarakat sekitar kita menjumpai betapa kita saling berbagi kasih sayang, kita saling memberi ar-Rahman dan ar-Rahim. Kalau ada salah kemudian kita langsung dimaafkan, dimaklumi, gitu. Kalau ada sesuatu kita langsung memberi, gitu. Jadi orang kalau kemudian menjelang maghrib itu kan tertib untuk mencari takjil. Berbagi secara sosial ini kita menjumpai paling banyak dalam tradisi umat muslim Indonesia adalah berbuka puasa bersama. Saya kebetulan di prodi komunikasi, alhamdulillah minggu pertama dan minggu kedua ada buka bersama. Nah, ini sedang menunggu undangan dari buka bersama fakultas ini. Nah, ini belum datang ini. Nah, itu bagian dari faedah sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah faedah sihiyah, ya, atau faedah kesehatan. Bahwa berpuasa Ramadan, ya, karena kita insya Allah kenal 1 bulan dulu, mudah-mudahan tentu kita sendiri menyadari bahwa dapat membersihkan diri, kemudian menghindarkan diri dari segala macam penyakit insya Allah. Karena berpuasa itu sebenarnya melatih organ tubuh kita untuk berfungsi dan bertugas secara tertib. Artinya kalau waktunya ya kita makan yang kemudian itu seadanya, kemudian saat lapar katalah kita kenyang juga ada waktunya untuk istirahat. Kemudian jadi waktu sahur dan waktu berbuka itu sebenarnya memberikan kesempatan pada organ tubuh kita untuk semuanya itu istilahnya memulihkan, kemudian bekerja pada saat yang tepat sehingga dapat menyehatkan tubuh. Nah, itu 3 faedah, ya. Yang faedah yang pertama tentu adalah menghasilkan takwa, dan faedah kedua sosial kemasyarakatan dan kesehatan itu tentu adalah mendorong kita untuk mensyukuri akan nikmat Allah. Jadi dalam surah Ibrahim salah satu pendalam firman Allah adalah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
bahwa kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmatku kata Allah. Niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung sekian banyak nikmat yang telah diberi. Dan ini kemudian kan semestinya kita sadari, sebagaimana juga dalam surat Al-Duha itu di ayat terakhir, ayat 11, ya, Wama Al-Duha, yakni terhadap nikmat Tuhanmu katakanlah dengan bersyukur. Wama binikmati rabbika fahaddits. Jadi terhadap nikmatku maka bersyukur. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan semuanya, faedah Ramadan ini ya, itu adalah secara mulia itu mendorong kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Secara ijtimaiyah dan sihiyah itu mendorong kita untuk menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, terutama adalah nikmat sehat dan kemudian nikmat kesempatan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam forum dan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan yang singkat tentang nikmat dan faedah puasa Ramadan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, yang tentunya harapannya adalah di bulan-bulan berikutnya kita bertindak bersikap sebagaimana kita di bulan Ramadan. Ya, sebelum saya tutup, mungkin saya mengajak untuk kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.